Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan jumpa lagi di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini spesial banget buat kalian semuanya karena Kunci Sejarah kali ini akan membahas tentang penampakan desa kuno manusia kerdil di Iran. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Penampakan desa kuno manusia kerdil di Iran. Sebuah desa dengan warganya berukuran kerdil pernah ada di wilayah paling timur Iran. Sampai sekitar 1 abad lalu beberapa penduduk Mahunik, sebuah desa berusia 1500 tahun yang berjarak sekitar 75 km sebelah barat perbatasan Afghanistan, berukuran sekitar 1 meter belaka, kira-kira 50 cm lebih pendek daripada tinggi rata-rata manusia pada saat itu. Mengutip BBC News Indonesia, pada tahun 2005, mumi manusia dengan panjang 25 cm ditemukan di wilayah tersebut. Penemuan tersebut memicu kepercayaan bahwa sudut terpencil Iran ini yang terdiri dari 13 desa termasuk Mahunik pernah menjadi rumah bagi kota manusia kerdil kuno. Meski para ahli telah menentukan bahwa mumi tersebut sebenarnya adalah bayi prematur yang meninggal kira-kira 400 tahun yang lalu, mereka berpendapat bahwa generasi penduduk Mahunik sebelumnya penduduk memang lebih pendek dari biasanya. Malnutrisi secara signifikan berkontribusi terhadap deviensi tinggi penduduk Mahunik. Budidaya hewan sulit di daerah kering dan sepi, sementara lobak, biji-bijian, jelai, dan buah jujube merupakan satu-satunya pertanian. Penduduk Mahunik membeli hidangan vegetarian sederhana seperti kasek, beneh, atau dibuat dari whey dan sejenis kacang pistachio yang tumbuh di pegunungan, dan poktik atau campuran whey kering dan lobak. Bisa dibilang anomali diet yang paling mengherankan adalah pengingkaran teh, salah satu keunggulan masakan dan keramah tamahan Iran. Saat saya masih kecil tidak ada yang minum teh. Jika seseorang minum teh, mereka bercanda dan bilang dia pecandu. Kenang Ahmad Rahnama mengacu pada stereotip bahwa pecandu opium banyak minum teh. Warga Mahunik berusia 61 tahun itu mengelola sebuah museum yang didedikasikan untuk arsitektur bersejarah dan gaya hidup tradisional Mahunik. Pada pertengahan abad ke-20, pembangunan jalan dan proliferasi kendaraan memungkinkan penduduk Mahunik mengakses bahan-bahan yang ditemukan di bagian lain Iran, seperti nasi dan ayam. Ketika kendaraan datang, orang bisa membawa makanan dari kota terdekat, sehingga ada makanan yang lebih banyak dari sekedar roti khas beneh dan roti, kata Rahnam. Meskipun sebagian besar 700 penghuni Mahunik sekarang memiliki tinggi rata-rata, pengingat tentang nenek moyang mereka yang lebih pendek masih bertahan. Dari sekitar 200 rumah batu dan tanah liat yang membentuk desa kuno, 70 atau 80 diantaranya sangat rendah, berkisar antara 1,5 sampai 2 meter dengan langit-langit setinggi 1,4 meter. Sambil membungkuk, saya mengikuti Rahnama ke salah satu rumah Liliputian atau Mahunik, merunduk melalui pintu kayu yang terletak di sisi selatan rumah untuk membiarkan lebih banyak cahaya dan melindungi kamar tunggal rumah dari angin utara yang kuat.
Saya menemukan diri saya berada di tempat tinggal kecil yang dikenal sebagai ruang duduk. Dinamakan demikian karena saya dipaksa duduk lantaran langit-langit rendah. Ruang dengan luas kira-kira 10-14 meter persegi ini terdiri dari kandik atau tempat menyimpan terigu dan gandum, karsyak atau kompor tanah liat untuk memasak, dan ruang tidur. Membangun rumah mungil ini tidak mudah, kata Rahnama, dan perawakan pendek penduduk bukanlah salah satunya alasan untuk membangun rumah-rumah yang lebih kecil. Hewan peliharaan yang cukup besar untuk menarik gerobak sangat langka dan jalan yang layak sangat terbatas, yang berarti penduduk setempat harus membawa persediaan bangunan dengan tangan sejauh kilometer setiap kalinya. Rumah yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit bahan, dan dengan demikian usaha lebih sedikit. Selain itu, meski sempit, rumah-rumah yang lebih kecil lebih mudah untuk dipanaskan dan didinginkan daripada yang lebih besar, dan lebih mudah membaur dengan landscape-nya, membuat mereka lebih sulit untuk menjadi target penjajah. Hidup di desa masih tidak mudah. Pertanian kecil yang ada telah menurun dalam beberapa tahun terakhir karena kekeringan, memaksa penduduk yang lebih muda untuk mencari tempat lain untuk bekerja. Saat ini, orang muda pergi ke kota terdekat untuk bekerja dan membawa kembali uang dan makanan. Para wanita membuat tenun, tapi selain itu tidak ada pekerjaan, kata Rahnama. Sementara itu, penduduk yang lebih tua harus sangat bergantung pada subsidi pemerintah. Terlepas dari keadaan yang sulit, Rahnama berharap bahwa ketertarikan pada arsitektur unik desa akan memancing pengunjung dan bahwa pariwisata akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan bisnis. Untuk saat ini, meskipun memang begitu, katanya padaku dengan senyum pasrah. Tapi tambahnya sambil tertawa kecil, keadaan sekarang lebih banyak daripada dulu. Sebelumnya orang pendek dan gempal, dan sekarang mereka tinggi dan kurus. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai penampakan desa kuno manusia kerdil di Iran. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Dan jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan lainnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.